Assalamualaikum Ibu. Tahun nggak ketemu Ibu. Masa. Tapi yang jelas tubuh nggak berubah kan ya. Mudah-mudahan. Kalau di rumah setiap hari itu punya sesi untuk bertemu dengan ibu, ngobrol sama ibu sambil dengerin radio. Suara angin, angin sing ngeriduati. Itu udah. Hal yang terbaik, hal yang paling istimewa bagi mama ketika bareng-bareng sama kalian. Di bawah, di depan TV itu, kita pesen jajan bareng-bareng. Lieutenant, prepared for landing. Mandiri, cerdas, berkarakter kuat, namun dibalut dengan senyuman yang menawan. Serta tatap mata yang meneduhkan. Nah, sosok perempuan parlemen ini tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan dan tugasnya sebagai Wakil Ketua Komisi 4 di DPR RI, Ketua Umum Fatayat, serta kegiatan pengembangan wanita di beberapa daerah di dapilnya. Saya Yusli Hayati mengajak Anda untuk menyaksikan dan simak selengkapnya dalam Perempuan Parlemen. Ada tantangan tersendiri ketika seorang perempuan bekerja. Perannya serta tanggung jawabnya di keluarga juga harus bisa dijalankan bersama dengan tugas lain yang diembannya. Hal inilah yang tengah dijalankan oleh Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Selain itu, Anggia Ermarini atau Ririn, panggilan sayangnya di keluarga, juga harus lebih cermat dalam membagi waktu. Sebab selain menjadi salah satu pimpinan komisi, ia juga tercatat sebagai Ketua Umum Fatayat yang fokus dalam perjuangan kesejahteraan dan keadilan terhadap perempuan Nahdlatul Ulama. Ditambah lagi kepeduliannya dalam pemberdayaan perempuan di dapilnya, banyak hal yang harus mendapat perhatiannya. Dilematis pasti, membagi waktu antara keluarga dan berbagai kegiatan lain. Namun, tetap ia jalankan dengan penuh tanggung jawab, semangat, dan ketulusan. Jadi begitu ceritanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ketemu lagi. Satu Ya. tahun nggak ketemu Oh, Ibu. masa sih? Kan Satu tahun tahun. lalu kita Iya. ketemu dan wawancara sama perempuan parlemen. Apa kabar Ibu, sehat? Baik, sehat. Sehat seperti dilihat sekarang. Sehat. Alhamdulillah. Mbak, pinjem ibunya boleh sebentar dong ya. Mau ngobrol-ngobrol sama Ibu. Boleh ya Bu ya, kita Boleh. ngobrol-ngobrol kan mau kangen-kangenan. Udah lama banget, udah 1 tahun nggak ketemu Ibu nih. Pasti ada banyak perubahan. Saat ini apalagi jabatan juga sudah berubah. Oh, iya, banyak perubahan. Alhamdulillah. Tapi yang jelas tubuh nggak berubah kan ya. Iya, Mudah-mudahan. curang deh makin asing season. Nah, kita ngobrolnya enak sambil duduk ya Bu. Oh, oke. Ayo. Yuk di situ. Memang kesini spesial buat ketemu Ibu, kangen-kangenan. Terus udah gitu kepengen banget bisa melihat Ibu bagaimana sih nanti kalau ketemu para konstituen di sini. Iya, saya senang banget biar Yus tahu lihatlah bagaimana kader-kader saya, bagaimana para para perempuan-perempuan di binaan saya, bagaimana teman-teman Fatayat, bagaimana para pemerhati lingkungan. Oh, Iya. jadi agendanya banyak. Banyak. Adanya nanti kita punya namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah. Jumat Berkah. Jadi setiap Jumat kelompok perempuan ini bersedekah, bagi-bagi dan ada yang ngambil juga. Jadi itu yang disedekahin bukan uang, tapi sayur-sayuran,
tempe tahu, terus jenang, bubur, pokoknya apa aja. Silahkan kalau mau bersedekah di situ. Namanya di KWT Khotijah namanya. Jadi di situ namanya Jumat Berkah. Sedekah semampunya, ambil secukupnya. Apalagi? Nah, nanti ketemu dengan sahabat-sahabat Fatayat, para perempuan-perempuan keren. Ini nih pemirsa, karena kan ibu kan ketua umum, ketua umum daripada PP Fatayat Nahdlatul Ulama. Nah, kita bertemu kita akan datang di binaan saya pembatik. Nah ini. Iya, jadi dia exciting karena inget ya. Ingat, karena setiap hari yang berbeda hari ini pemirsa, ibu lagi nggak pakai batik. Iya bener. Biasanya kalau misalnya ibu selalu pakai batik, tapi nanti Ius akan diajak langsung ke pengrajin batik. Asik. Jadi namanya Mbak Zakia. Itu adalah salah satu binaan kita mulai sudah beberapa tahun yang lalu kita bikin pelatihan entrepreneur bertemakan batik. Nah ini apa memang niat dari awal ya kalau misalnya saya jadi anggota DPR memang fokusnya untuk para perempuan Indonesia? Emang sudah diniatkan ya Bu? Sudah. Jadi memang sudah diniatkan bahwa saya niat untuk jadi anggota DPR itu harus punya manfaat. Nah, saya kebetulan punya concern untuk para perempuan-perempuan. Disitulah kemudian saya bergerak. Meskipun tidak kemudian yang laki-laki tidak tergarap, enggak. Tadi setelah itu juga kan nanti ketemu dengan para petani laki-laki juga misalnya. Lalu para pemerhati lingkungan yang laki-laki juga. Tetapi para perempuan-perempuan ini punya peran yang strategis. Contohnya yang KWT tadi. Setiap hari, setiap rumah tangga pasti masak, ya kan? Masak sayuran, lalu kemudian butuh buah-buahan. Nah, mereka diberdayakan itu tidak hanya untuk kebutuhan keluarganya, tetapi juga dijual dan bahkan disedekahkan begitu. Jadi itu menjadi spirit saya. Gitu. Saya berangkat ke dapil ibu memang satu tujuan tertentu karena memang ingin melihat langsung salah satu sosok perempuan parlemen kita yang akan langsung bertemu dengan para konstituennya. Yuk setelah ini kita sama-sama ya Bu ya, akan ke lokasi yang tadi sudah Ibu katakan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Parlemen. Aku mau nyobain dulu petisnya. Jangan dingin ya. Nanti kapan-kapan ya datang semua. Alhamdulillah sekarang kita sudah di Desa Sumberjo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, hari ini kita bertemu dengan ibu-ibu. Mereka punya program P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Mereka ini adalah KWT, Kelompok Wanita Tani, yang punya kegiatan setiap hari Jumat. Itu mereka Jumat Berkah. Gitu. Jumat Berkah. Jadi hasil dari KWT yang di sebelah sana itu dari tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan itu sebagian dijual, sebagian dipakai sendiri, sebagian dipakai untuk sedekah dan yang lain-lain. Jadi nanti ibu-ibu yang lain ngambil sedekah itu, ibu-ibu yang lain pun juga naruh. Loh, jadi jadi kita udah nanam sendiri, kemudian kita sedekahkan, siapapun boleh mengambilnya. Betul, gratis. Ini sama yang di sana juga ya. Ayo kita harus ikut ya Bu ya. Kita rebutan yuk. Kita rebutan yuk. Boleh ayo, ya, ibu, ayo. Ayo Bu.
ini bisa benar-benar dikembangkan melalui kita mikotnya. Nah, kalau mau umroh kan mikotnya dari Kediri, mulai dari Kediri kita bisa mengembangkan fikus ini ke seluruh Indonesia. Kita bersepakat bagaimana caranya tidak hanya kayu itu, tidak hanya hutan itu, tetapi bagaimana masyarakat mampu memberdayakan, mampu memanfaatkan secara baik ya, memanfaatkan secara baik dalam tanda kutip, harus secara baik, harus secara ramah tentang lahan-lahan yang selama ini dikelola oleh berhutani. Ini mudah-mudahan bisa membantu para masyarakat di sekitar hutan sehingga benar-benar mampu memanfaatkan itu secara maksimal. Tahun lalu udah nanam, hari ini nanam juga. Ibu, Ibu. ini pohon langka ya? Ya, ini pohon langka ini. Tadi soalnya aku lihat di sana. Nah, Ibu juga tadi tanam Aku pohon nanam bersama juga. Pak Sekjen dari KLHK. Nah, kalau kita lihat kenapa sih kita tuh harus terus-terus go green sama adik-adik generasi penerus bangsa juga nih Bu, adik-adik dari Pramuka. Adik-adik dari Pramuka ini penjaga lingkungan yang keren. Mereka siang malam terus-menerus menjaga lingkungan supaya tidak punah, supaya tidak rusak ekosistemnya. Ya. Salah satunya kalau di sini adalah tentang fikus ini, karena fikus ini sudah langka, sudah mau punah, maka perlu dilestarikan, perlu ada konservasi yang maksimal. Maka awal tahun ini kita canangkan Kabupaten Kediri ini Pusat Konservasi Fikus Nasional. Pusat Konservasi Fikus Fikus Nasional. Nah, bener nih adik-adik Pramuka juga terus nih untuk menanam, untuk go green. Nah, teman-teman ini adik-adik Pramuka ini kan generasi masa depan. Ya. Kalau mulai dari remaja mereka sudah paham tentang menjaga ekosistem, Ya. ke depan akan terus-menerus dan negara kita, bumi kita akan aman. Amin. Amin. Oh ya Kak, kita ada oleh-oleh dari kami. Nanti ditanam di rumah ya Kak. Oh iya, tentu dong. Terima kasih. Aku juga dapat. Terima kasih ya. Nah, oke adik-adik semangat selalu ya. Siap Kak. Dan adik-adik sampai ketemu ya. Siap. Terima Terima kasih. Semangat Sampai ya. jumpa, Kak. Berhari-hari loh, kesannya berhari-hari. Udah kemana-mana pemirsa. Berasa berhari-hari. Berasa banget ya. Ternyata kalau misalnya jadi anggota DPR, nah pemirsa kan belum tahu juga nih, banyak yang belum tahu mungkin. Nih anggota DPR ini tugasnya tuh ngapain aja. Saya aja baru ikut ibu keliling-keliling, itu udah capek banget. Dan aus, jadi harus minum dulu. Maksudnya gitu Ibu. Oh, iya begitu ya udah. Ibu, semua tuh sudah dilakukan. Kegiatannya tuh semua tadi tuh kita padat banget. 2 hari bersama Ibu sangat padat. Tapi kalau misalnya mau jaga keseimbangan dalam hidup kita sebagai seorang perempuan dan tugas kita sebagai seorang ibu itu bagaimana? Ya, tentu saya sesibuk ini adalah ibu dari 4 orang anak. Istri dari seorang suami juga, komunikasi dengan keluarga itu menjadi sangat penting sekali. Bagi saya itu prioritas juga. Nah, ketika pandemi kemarin itu, bagi saya itu adalah quality time yang luar biasa. Jadi saya nggak ada bosen-bosennya sebenarnya ada di rumah. Kalau sudah mulai aktif begini, pagi itu bagian dari yang saya bisa engagement dengan keluarga, dengan anak-anak itu paling menarik. Saat sarapan kan? Saat sarapan, nyiapin sarapan. Jadi kalau hari biasa ibu yang nyiapin? Jadi mulai jam 5 itu di rumah saya itu sudah heboh. Karena anak saya bangun tidur, sholat, makan, baru mandi. Coba Ius tanya, si kembar sukanya sarapan apa? Kalau si kembar kita di rumah itu sarapannya, mohon maaf ya, jadi memang begitu-begitu kalau sarapan seadanya kan. Telur, tahu telur, lalu kemudian nasi goreng, lalu kemudian ada juga kadang kita bikin kayak tofu yang ada sayur-sayurnya itu, gitu. Itu yang praktis-praktis. Tapi kan nggak mudah ya, pada saat misalnya kayak sekarang, setiap ke dapil setidaknya butuh waktu 3 bahkan bisa 5 hari di dapil. Nah, itu nggak kangen kalau pergi terus? Oh kangen banget. Saya kalau sudah 3 hari ke sana itu kangen pasti. Udah homesick. Kalau udah 3 hari
lebih itu udah homesick. Terus Sebisa udah gitu mungkin. kapan waktu untuk keluarganya? Maksudnya jalan-jalannya setidaknya kan anak-anak masih usia yang butuh perhatian dari ibunya. Iya, jadi misalnya nih kemarin minggu lalu, ini cerita ya minggu lalu itu saya 3 hari penuh hanya nemenin anak saya. 3 hari. 3 hari, jadi iya, saya iya. ke Semarang, dia agak ada urusan, mereka udah kuliah, yang si kembar ya, yang satunya, kembar satunya, itu ada urusan di Semarang, saya nemenin dia. Artinya apa? Ada waktu-waktu tertentu di mana saya free dari pekerjaan DPR, dari pekerjaan partai, dari pekerjaan Fatayat, itu saya manfaatkan untuk bersama dengan keluarga begitu. Tapi Yus dapat cerita tentang ibu. Apa tuh? Kalau bicara sang ibu yang katanya kalau misalnya bantu ibu packing itu biasanya dilama-lamain. Soalnya ibu kangen banget. Kamu mau kemana lagi? Berapa hari? Kapan pulangnya? Sama siapa? Itu selalu begitu. Alasan saya untuk semua yang saya lakukan adalah untuk anak-anak. Gak pernah berhenti berdoa tuh kan sukanya begitu deh dia. Apa tuh? Kalau bicara sang ibu, itu orang tua ibu, sang ibu yang katanya kalau misalnya bantu ibu packing itu biasanya dilama-lamain. Soalnya ibu kangen banget sama Iya. anaknya. Iya, iya. Bener ya? Jadi kalau dulu waktu anak-anak masih kecil itu kalau kita mau pergi keluar kota udah mulai packing yang nanya-nanya anak-anak. Mama mau kemana? Berapa hari? Terus pulangnya kapan? Gitu. Kalau sekarang ibu saya. Jadi kalau saya lagi packing mau pergi ke luar kota, jadi saya akhirnya masuk ke kamar supaya nggak kelihatan terlalu lama. Jadi ibu yang ini, yang apa? Masuk kamar. Kamu mau kemana lagi? Berapa hari? Kapan pulangnya? Sama siapa? Naik apa? Gitu. Itu selalu begitu. Aku ditinggal terus. Gitu. Udah itu selalu begitu. Ibu saya begitu. Jadi harus menjaga juga biar beliau juga nggak merasa ditinggal gitu. Jadi biasanya makanya setiap hari ini saya punya sesi untuk kalau di rumah. Setiap hari itu punya sesi untuk bertemu dengan ibu, ngobrol sama ibu. Kadang sembari olahraga, karena saya olahraga ada di rumah. Jadi beliau kadang minta disetelin lagu-lagu kesukaan beliau. Saya sambil olahraga, beliau duduk sambil dengerin lagu. Ayo kita nyanyi. Lagu apa ya yang Lagunya suka? Didi Kempot. Boleh nyanyiin dikit. Aduh, Kan boleh, ya kan pemirsa ya. Gimana lagunya gimana? lagunya Suara angin, angin sing riduati. Itu udah. Tapi jadi kangen nggak sama Eyang? Iya pasti dong. Pasti kangen. Ibu apa pesan Eyang? Yang selalu kalau saya mau pergi, selalu pesennya hati-hati. Eyang doain. Oh mesti gitu jawabannya. Mesti, aku pasti doain. Semoga semua yang saya lalui, anaknya lalui itu nggak seberat apapun terasa ringan. Itu yang selalu ibu selalu doanya. Kalau ada Eyang di depan sini atau misalnya ada di depan kita, mau bicara apa sama Eyang? Eyang, aku kangen sama Eyang. Sudah 4 hari masalahnya. Terima kasih doa-doanya selama ini Eyang. Eyang yang paling cantik sedunia itu. Itu sebutan saya. Eyang yang paling cantik sedunia, udah paling sabar sedunia. Sekarang paling sabar ya Eyang. Kalau dulu paling galak ya, sekarang paling sabar. Udah berubah. Nah, buat keluarga di rumah, Bapak, si kembar, dan Putri, dan si Bontot. Ya, Ya betul benar. ya, cowok soalnya Bontotnya. Ya, ya. Ya, ini ada yang mau disampaikan nggak?
hal yang terbaik, hal yang paling istimewa bagi mama, meskipun mama di luar sering begitu, sering di luar rumah, sering keluar kota, tetapi hal yang terbaik quality time itu ketika bareng-bareng sama kalian. Di bawah, di depan TV itu kita pesen jajan bareng-bareng. Oke, kita sering jajan bareng-bareng dan pasti si Adam yang biasanya ngomong, "Mah, kita mau jajan ini." Kadang kalau mereka nggak pengen jajan, kalau saya lagi di rumah, kita mau jajan apa gitu. Jadi saya yang minta supaya kita bisa makan bareng-bareng sama mereka. Karena mereka ini, anak-anak ini adalah inspirasi saya. Alasan saya untuk semua yang saya lakukan adalah untuk anak-anak. Saya nggak pernah berhenti berdoa. Tuh kan sukanya begitu deh dia. Mau menangis. Kayak misalnya saya sekolah, kadang ya saya sekolah sekarang kan sedang ngambil S3, itu juga alasan saya untuk anak-anak supaya mereka punya juga inspirasi bahwa orang tuanya sekolah. Ketika misalnya bekerja, ketika berdoa, semuanya untuk anak-anak, semuanya untuk keluarga, untuk ibu, untuk eyang yang selalu menyemangati dengan pertanyaan-pertanyaan yang detil. Kadang pertanyaannya detil banget. Tapi itu bikin kangen. Eyang kangen. Seneng deh, aku aja ngefans sama ibu. Aku juga mau dong pesan-pesan buat Yus apa. Kalau ibu selama kita udah 2 hari bersama. Oh. Yang jelas hidup itu kan semangat gitu. Artinya keep spirit itu nggak mudah. Karena kayak misalnya kemarin kan agak drop, tapi saya selalu bilang bahwa saya harus mampu untuk tetap berjalan gitu. Jadi harus ada ikhtiar-ikhtiar yang lain. Lalu kemudian komunikasi dengan membangun tim, komunikasi itu mungkin nggak mudah. Baik itu di pekerjaan, di rumah itu adalah teamwork juga. Dan berpolitik ini kan sebenarnya hobi untuk bisa menyalurkan ibadah. Ikhtiar dan komunikasi, pesan buat Yus dari Ibu Anggia. Akan Yus ingat Ibu, karena itu merupakan salah satu modal juga pada saat kita diberikan amanah menjadi seorang pemimpin. Maaf dibikin sedih lagi. Oh iya, sukanya begitu. Suka begitu deh. Nah, tadi kalau misalnya Yus lihat di dalam, ini benar-benar sepertinya semangat sekali semuanya ya Bu, yang baik itu konstituen, ibu-ibu yang tergabung dalam Fatayat NU di Kabupaten Blitar. Begitupun juga ibu semangat. Saya sakit aja jadi lagi langsung sembuh kalau ketemu sama mereka. Oh, jadi kalau misalnya lagi nggak enak badan, pokoknya obatnya adalah ketemu konstituen. Iya, jadi bersemangat karena kan pasti mereka penuh harapan. Iya. Ketika mereka penuh harapan itu kita juga akan terpacu untuk bisa sehat untuk memenuhi harapan mereka. Jadi kan gitu. Apakah memang kalau misalnya ketemu yang namanya perempuan-perempuan itu harus selalu mengingatkan bahwa bagaimana peran kita misalnya sebagai seorang ibu terutama di keluarga? Karena perempuan atau seorang ibu lah ini yang menjadi pondasi ya untuk keutuhan dan kecerdasan anak-anak bangsa. Pasti karena tidak bisa terpisahkan gitu ya, perempuan dan keluarga. Ya. Gitu. Tidak bisa terpisahkan. Meskipun kemudian jadi pilihan apakah di rumah lalu kemudian merawat day to day atau berbagi nih, berkiprah di masyarakat, berkiprah di negara dan tetap juga menjalankan peran-peran di keluarga. Tadi Yus dengar ibu-ibu di dalam juga bilang, aduh ibu tuh baik banget deh sampai ngebela-belain misalnya mau datang ke sini. Nah kan keluarga juga butuh waktu dari ibu. Kenapa sebegitunya sih? Apa kita kalau jadi anggota DPR itu harus begini ya Bu ya? Kan itu memang kewajiban.
secara pribadi itu kewajiban kita ketika kita bisa mereka menjadikan kita wakilnya, artinya kita juga harus tahu dong apa mereka, keinginan mereka, apa aspirasi mereka, dan harus bertemu. Dan masyarakat itu bertemu dengan kami, bertemu dengan wakilnya itu sudah menjadi sesuatu banget, karena mereka punya kesempatan untuk ngomong, oh kami ada keluhan begini, kami ada begini, kamu pinginnya begini. Itu udah saluran komunikasi itu menjadi berarti bagi mereka, dan saya harus menjaga itu. Nah, Bu, abis ini kita kemana lagi agendanya? Kita habis ini kita batik yuk. Ayo, karena Aku kan ini cinta batik hobinya ya. Ibu ya. Iya. Tapi jangan milih warna hijau dan merah ya. Berarti kita langsung ke sana ya, Bu? Yuk. Yuk, Bu, kita langsung ke sana ya, Bu ya. Paling gak tega kalau disuruh iya, gunting. Kan coba bayangin, kalau ini kan dia detail banget, dia pasti nyantingnya satu persatu. Kalau dipotong kan jadi rusak gitu loh. Terus gimana supaya kita bajunya itu sih saya keterlaluan. Nah, ini boleh kita pegang ya, Bu, sambil kita duduk boleh ya, Bu ya. Boleh ya, Bu. Nah, jadi Ibu kan semuanya juga dibantu oleh tim. Ya, jadi maksudnya pertemuan dengan konstituen, dengan masyarakat itu menjadi sangat penting sekali karena langsung bertemu dengan mereka. Di situ engagement antara saya dengan mereka juga terjadi juga kan, terus bonding juga. Nah, selain daripada itu, saya punya tim juga yang setiap hari mereka memang bertemu ini dengan masyarakat. Kan nggak mungkin juga saya dari 5 kabupaten kota itu, misalnya saya ini hari ini 5 hari di Dapil, kan lumayan lama, tapi kan nggak mungkin ketemu gitu, nggak mungkin. Ini aja dari ujung ya Pak ya. Jadi kita punya tim yang kemudian mereka memfollow up-i. Oh, tadi habis ketemu dengan ini mereka butuhnya begini. Nah, nanti tim saya yang kemudian mau follow up apa sih, dan lebih detail begitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, Ibu Zakia sendiri kenal Ibu Anggi sudah berapa lama? Udah lama ya, dari Pak ya? Ibu masih jadi sekretaris Fatayat zaman dulu. Iya, masih udah. Dari tahun berapa, Bu? Cuma Dari Mbak Zaki langsing. Sampai langsung. Tapi yang penting selalu dibikinkan batik oleh Ibu Zakia. Sampai cuma tinggal telepon pesen, pokoknya maunya tuh saya maunya nuansa mawar. begini-begini. Saya maunya begini ya. Pernah bikin yang untuk komisi juga saya bikin juga. Nah, berarti Ibu Zakia udah 10 tahun lebih kenal Ibu Anggi. Menurut Ibu Zakia, Ibu Anggi tuh orangnya seperti apa sih? Ada saya ngomongnya. Harus jujur. Baik banget, supel. Baik banget, supel. Terus iya, sangat perhatian dengan orang bawah. keibuan ya. Iya. Padahal usianya masih muda. Iya. Nah, ini senang sekali deh Bu. 3 hari sama Ibu itu banyak kesan banget yang Ius makasih dapatkan. ya. Seru banget. Alhamdulillah. Sampai ketemu ibu-ibu, rebutan sayur, Rebutan tahu. ya, ke hutan. Jadi ya karena harus ketemu lagi. Saya ya benar. Artinya Saya bahasa itu Jawa baik. Saya itu artinya baik. Tapi kalau misalnya itu singkatan dari sahabat Anggia Anggia Erma Rini. Nanti kalau misalnya begitu bisa memberikan beberapa statement dong untuk pemirsa. Kalau jadi anggota DPR ini kan bagian dari ibadah. Bagian dari bagaimana kita menyalurkan potensi kita sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain begitu. Misalnya kemarin Ius kan sudah lihat tuh bagaimana kegiatan-kegiatan yang kemudian melibatkan banyak orang yang mudah-mudahan bermanfaat. Itu benar-benar juga setidaknya pemirsa juga bisa lihat secara langsung nih tugasnya anggota DPR ini seperti ini loh. Iya. Tidak Ya, seperti yang ada banyak persepsi di luaran. tidak hanya di dalam ruang rapat saja. Ruang rapat, ruang ber-AC, fasilitasnya enak. Wah, pokoknya semuanya serba enak. Katanya seperti enak iya, tapi juga enak ketemu dengan para konstituen. Ya, ada Langsung kenikmatan yang berbeda. Ada kenikmatan. Nah, berarti saat ini kita kan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Oh, tutup nih. Ditutup. Oh, terima kasih sekali Ibuku. Sama-sama. Maju terus perempuan Indonesia. Sae.
dadah, ketemu lagi. Ya, berikhtiar yang dapat diartikan dengan berusaha dan berkomunikasi. Ini merupakan salah satu pesan yang saya dapatkan dari sosok Ibu Anggia Ermarini. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa juga harus terus juga menginterpretasikan hal tersebut dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Baik itu berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, semoga saja pemirsa kami dapat memberikan manfaat yang banyak dari beberapa hari perjalanan saya di sini. Setidaknya kami akan selalu menghadirkan ke hadapan Anda sosok-sosok perempuan parlemen lainnya. Dari Kota Kediri, saya Yusri Hayanti. Sampai jumpa.